kalau konsep turunan itu kan kita hanya menunjukkan yang ada di variabelnya ya. Nah, kalau di sini Q aksen sama dengan minus 2, tapi minus 2 di sini kita masukkan menjadi 2. Nah, oke, udah dapat yang Q aksennya. Sekarang kita mencari apa? Nyari daripada nilai Q-nya, karena kan nilai Q-nya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai elastisitas. Jadi, elastisitas ini adalah bagian atau kelanjutan dari fungsi permintaan dan penawaran ya. Kalau kita belum mengerti cara membuat fungsi dari suatu perubahan harga, kemungkinan kita belum paham mengenai elastisitas ini. Jadi, elastisitas pengertiannya adalah tingkat kepekaan perubahan kuantitas suatu barang yang disebabkan oleh adanya perubahan harga barang itu sendiri, harga barang lain, dan tingkat pendapatan. Jadi peka di sini maksudnya bukan mengenai asmara ya, tapi ini mengenai bagaimana kuantitas yang diminta itu berubah akibat dari perubahan harga seperti itu, atau akibat dari barang substitusi, atau akibat dari pendapatan. Oke, supaya lebih paham kita lanjut aja ya. Jadi nanti jenis elastisitas ini ada 3 kalau secara umum pengelompokannya. Ada elastisitas harga, yaitu terdiri dari elastisitas permintaan dan penawaran, ada elastisitas silang, dan ada elastisitas pendapatan. Nanti yang kita bahas di sini yaitu mengenai elastisitas harga, khususnya yang elastisitas permintaan dulu. Elastisitas permintaan atau elastisitas demand dalam arti yaitu perbandingan persentase perubahan kuantitas barang yang diminta dengan persentase perubahan harga barang itu sendiri. Kalau saya buat ke dalam kurva, nanti di sini kita akan mengenal yang namanya delta, karena perubahan itu disimbolkan dengan delta ya. Nah, perubahan dari V0 turun ke P1 akan mengakibatkan sekian persen perubahan dari delta Q-nya, perubahan dari kuantitas yang diminta gitu. Nah, ini yang seberapa besar perubahan kuantitas yang diminta dari perubahan harga, itu yang mau kita hitung di sini. 4 rumus untuk menentukan daripada elastisitas. Yang pertama itu persentase delta Q dibagi persentase delta P. Yang kedua delta Q per delta P dikali P per Q. Yang kemudian Q aksen dikali P per Q. Yang terakhir seper P dikali P per Q. Bagaimana penggunaan rumus ini tergantung kepada soal yang muncul nanti. Penjelasannya di mana ED adalah elastisitas permintaan, delta Q perubahan jumlah barang yang diminta, delta P perubahan harga barang, P-nya harga barang awal atau mula-mula ya, Q-nya jumlah permintaan mula-mula atau awal. P aksen yaitu turunan pertama dari fungsi PD, nanti dia dalam bentuk fungsi. Nah, di sini nanti kalian harus tahu tuh bagaimana konsep dasar turunan. Kemudian Q aksen turunan pertama dari fungsi Q. Oke, kita fokus ke jenis elastisitas permintaan. Yang pertama ada permintaan yang elastis, kemudian permintaan yang inelastis, yang ketiga permintaan elastis uniter, permintaan elastis sempurna, dan permintaan inelastis sempurna. Saya akan jelaskan satu persatu. Permintaan elastis yaitu persentase perubahan jumlah yang diminta relatif lebih besar dari persentase perubahan harga. Artinya setiap perubahan harga itu selalu lebih besar persentase perubahan jumlah barang yang dimintanya, persentasenya. Jadi kalau saya gambarkan ke dalam kurva, yang posisi yang ini dari Q1 ke Q0 ini kan lebih panjang nih, lebih luas daerahnya dibanding dari P0 ke P1. Artinya kalau komposisinya delta Q itu di sini, dia lebih besar kan, luas, lebih panjang dia. Nah, kalau ini supaya kita lebih gampang mencernanya seperti itu.
atau nanti ini elastisitasnya lebih besar dari 1, karena kita mau mengukur elastisitas itu per 1% nanti ya. Oke. Contoh barangnya ini apa gitu, yaitu barang-barang luks atau barang-barang mewah, misalnya helikopter atau jet pribadi gitu. Kalau kalian punya jet pribadi, kalian termasuk ke dalam elastis. Kemudian permintaan inelastis, yaitu persentase perubahan jumlah yang diminta relatif lebih kecil dari persentase perubahan harga. Artinya harga itu walaupun berubah besar, jumlah barang yang diminta itu pergeserannya hanya kecil perubahannya. Kalau saya gambarkan ke dalam kurva, dia bentuknya gini. Nah, posisi delta Q-nya di mana? Yang ini, yang delta Q yang ini kan lebih kecil nih. Sedangkan perubahan harga itu dari P0 ke P1 kan udah jauh tuh. Sedangkan dari Q1 ke Q0 itu masih lebih rendah daripada perubahan harganya itu maksudnya. Atau E lebih kecil dari 1, atau delta Q lebih kecil daripada delta P, sama ya. Contohnya barangnya apa? Yaitu barang-barang kebutuhan pokok, bisa beras, bisa gula. Itu. Artinya di sini kalau misalnya beras itu mau berubah pun turun harganya lebih jauh pun, ya orang tetap makan ya, butuh makan. Kebutuhannya dalam sehari itu kan nggak mungkin dari 2 kilo menjadi 3 kilo. Itu maksudnya di sini. Kemudian permintaan elastisimeter, yaitu persentase perubahan jumlah yang diminta sama dengan persentase perubahan harga, sama besarnya maksudnya. Kembali ya, ini lihat kalau dalam kurva ini delta Q-nya sama dengan delta Q-nya. Perubahan dari harga itu sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta. Barangnya apa? Yaitu barang-barang kebutuhan sekunder. Permintaan elastis sempurna ya, yaitu walaupun harga tetap, artinya nggak berubah harga itu, jumlah barang yang diminta selalu berubah-ubah. Kalau dalam kurva dia begini seperti ini. Jadi harganya itu nggak berpengaruh gitu, harganya tetap, tapi kuantitasnya bisa turun, bisa juga naik. Nah, contohnya apa? Bisa BBM atau bisa juga sembako ya. Misalnya gini, analoginya seperti ini. Hari ini saya mau berkendara menuju ke kantor. Saya membutuhkan sekitar 1 liter BBM gitu. Nah, harga BBM itu misalkan 2.000 gitu kan. Ketika aktivitas saya itu sehari-hari itu berubah, nah walaupun harganya nggak berubah, maka permintaan saya kan akan berubah tergantung daripada kebutuhan BBM saya, gitu maksudnya. Kemudian ada permintaan elastis sempurna, yaitu kebalikan dari yang elastis sempurna tadi ya. Walaupun terjadi perubahan harga, tadi kan walaupun harganya nggak berubah ya, kalau ini walaupun terjadi perubahan harga, perubahan barang yang diminta tetap, nggak ada perubahan barang yang diminta. Contohnya ini barang bisa air, bisa kebutuhan donor darah. Jadi misalkan saya butuh donor darah nih, gitu misalkan, tapi harganya melambung tinggi. Mau bagaimanapun keadaannya harga itu kan saya harus beli, nggak mungkin saya nggak membeli itu kan, sementara kan saya sangat butuh, itu maksudnya di sini. Sampai kita lanjut ke pembahasan soal ya. Oke, di sini saya buatkan satu contoh. Ada harga, ada jumlah barang yang diminta. Di sini diminta dari data di samping koefisien elastisitas permintaannya adalah. Maksudnya di sini yang diminta itu kalau ditanya koefisien berapa persen perubahan dari kuantitas barang yang diminta itu akibat perubahan harganya. Nah, rumus yang kita gunakan apa? Delta Q per delta P dikali P per Q. Kita masukkan aja angkanya langsung. Delta Q-nya berapa? 310 dikurang 300. Delta P-nya 9.000 dikurang 10.000 dikali 10.000 dibagi 300. Maka 310 kurang 300 berapa? 10 dibagi 1000. Karena ini kan minus 1000 ya. Tapi di dalam elastisitas nilai minus itu dimutlakan, artinya dia dipositifkan aja. Dikali 10.000 per 300. Hasilnya menjadi 100.000 per 300.000. 10 kali 10.000
dibagi 1000 kali 300 ya. Ini bisa kita coret hasilnya sepertiga sama dengan 0,33. Lalu artinya apa? Ini ke dalam elastisitas permintaan tapi yang inelastis ya. Ini lebih kecil dari 1. Artinya delta T-nya lebih kecil daripada delta B-nya. Dan artinya lagi, penurunan setiap 1% harga akan dia turun dari 10 ke 9. Mengakibatkan kenaikan permintaan sebesar 0,33%, lebih kecil dari 1, maka dia inelastis. Lalu bagaimana dia kalau dalam bentuk fungsi? Saya kasih contoh kedua. Diketahui fungsi permintaan suatu barang ID sama dengan 500 kurang 2P. Jika tingkat harga barang tersebut 200, tentukan nilai elastisitas dan jenisnya. Nah, di sini yang diketahui ada fungsi, kemudian ada harga. Kita menggunakan rumus yang mana? Yaitu Q aksen dikali P per Q. Ini yang kita gunakan. Oke, kita mau cari dulu Q aksennya. Kalau untuk mencari Q aksen itu berapa? Itu kan turunan ya. Ini sih sebenarnya turunan delta, turunan Q terhadap P ini sebenarnya. Makanya di sini Q aksen. Nah, kalau konsep turunan itu kan kita hanya menurunkan yang ada nilai variabelnya ya. Nah, kalau di sini Q aksen sama dengan minus 2, tapi minus 2 di sini kita mutlakkan menjadi 2. Nah, oke, udah dapat yang Q aksennya. Sekarang kita mau cari apa? Nyari daripada nilai Q-nya, karena kan di dalam ini kita harus menentukan nilai Q-nya, yaitu 500 kurang 2P. Q sama dengan 500 dikurang 2 kali P-nya berapa? 200. Ini hasilnya menjadi 100-nya. Oke. Q-nya udah dapat, Q-nya udah dapat, berarti kita tinggal masukkan ke dalam rumus. P sama dengan Q-nya 2 dikali 200 per 100. E sama dengan 400 per 100. Ini sama dengan 4 per 1, yaitu 4 ya. Berarti ini tergolong ke dalam elastis. E lebih besar daripada 1 karena 4 itu lebih besar dari 1. Artinya penurunan setiap 1% harga mengakibatkan kenaikan permintaan sebesar 4%. Oke, sekian pembahasan kita mengenai elastisitas hari ini. Nanti ke video selanjutnya jangan lupa tonton terus ya. Kita akan membahas mengenai elastisitas penawaran. Terima kasih.